Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Latifasari. Saya dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi SPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai topik meningkatkan transparansi dan akuntabilitas uji kompetensi melalui implementasi SOP yang konsisten. Topik ini penting untuk kita pahami karena sebagai bagian dari komitmen untuk kita bisa menjaga mutu dan kredibilitas dari lembaga sertifikasi. Dalam dunia kerja saat ini, sertifikasi kompetensi memiliki peran strategis untuk menjamin kualitas tenaga kerja. Namun, keberhasilan uji kompetensi tidak hanya bergantung pada hasil, tapi juga pada proses yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, dibutuhkan yang namanya Standard Operation Procedure atau SOP, di mana SOP ini akan menjadi panduan utama agar setiap tahap uji kompetensi berjalan dengan seragam. Selain itu juga bisa menjadi jauh lebih objektif dan pada akhirnya sertifikasi menjadi satu kepercayaan masyarakat. Transparansi berarti keterbukaan informasi dalam setiap proses uji, mulai dari jadwal, prosedur, hingga hasil penilaian. Sedangkan akuntabilitas adalah kemampuan lembaga dan penguji untuk bisa mempertanggungjawabkan hasil uji berdasarkan buktinya yang sah dan dapat diverifikasi. Nah, kedua hal ini harus saling melengkapi, karena tanpa transparansi, peserta akan jadi ragu, dan tanpa akuntabilitas, maka hasil uji itu akan kehilangan maknanya. Jadi, dalam setiap pelaksanaan uji kompetensi, maka kita harus berpegang prinsip pada prinsip namanya TATO. Apa itu TATO? TATO itu adalah singkatan dari namanya transparan, accountable, terselusur, dan juga objektif. Transparan yang dimaksud di sini itu adalah semua uji kompetensi dilakukan secara prosesnya secara terbuka dan juga jelas bagi seluruh peserta. Serta akuntabel di sini maksudnya itu adalah setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Dan tertelusur maksudnya adalah semua tahapan harus dapat dilacak kembali. Dan tentunya O yang dimaksud di sini adalah objektif. Objektif itu adalah bahwa seluruh penilaian harus berdasarkan bukti, bukan hanya pendapat pribadi saja. Penerapan prinsip TATO ini bisa menjamin bahwa uji kompetensi dilakukan secara adil dan tentunya berintegritas. Jadi, pelaksanaan uji kompetensi ini tidak hanya sekedar asal saja, harus benar-benar memiliki yang namanya atau sejalan dengan yang namanya SOP. Okay. SOP di sini itu bukan hanya sekedar dokumen, tapi merupakan satu instrumen pengendali mutu, karena dengan SOP maka setiap penguji itu memiliki panduan yang tentunya sama, sehingga proses pelaksanaan uji kompetensi ini bisa berjalan dengan konsisten baik di setiap tempat dan juga waktu. Nah, konsistensi dalam implementasi SOP ini akan menghindarkan perbedaan interpretasi tentunya antara satu penguji dengan penguji lainnya, dan tentunya akan menjamin keadilan bagi seluruh peserta uji. Seperti halnya contoh, di belakang saya ini adalah alur dari uji kompetensi. Nah, alur dari uji kompetensi ini pertama adalah dimulai dari pengajuan uji kompetensi. Ini merupakan satu tahap awal di mana peserta mengajukan diri untuk mengikuti uji kompetensi. Dan artinya apa? Di sini peserta sudah mulai siap, ya, menyatakan kesiapannya untuk dia siap untuk diuji. Lalu yang kedua dilakukan tahapan verifikasi persyaratan, di mana dari LSK di sini harus meninjau kelengkapan dan keabsahan berkas dari peserta semua. Jadi seperti apakah identitasnya valid, ya, atau kecocokan terhadap dengan dokumen-dokumen dengan skema ataupun dengan level sertifikasi yang dipilih. Nah, yang ketiga itu adalah uji kompetensi. Uji kompetensi di sini artinya adalah dilaksanakannya tahapan uji kompetensi, yang dimana dalam uji kompetensi ini terdapat dua jenis pengujian, yaitu adalah ujian tertulis dan juga ujian praktek. Ya.
Dilanjutkan lagi dengan tahapan berikutnya, yaitu penerbitan sertifikat. Di penerbitan sertifikat ini, setelah peserta dinyatakan kompeten, maka peserta akan mendapatkan namanya sertifikat kompetensi yang tentunya dikeluarkan oleh LSK. Dan sertifikat ini pun akan menjadi bukti resmi bahwa peserta memiliki kemampuan profesional di bidang tersebut. Dan yang terakhir itu adalah harus kita laksanakan yang namanya monitoring dari TATO, di mana tahap ini adalah satu tahap pemantauan berkelanjutan berdasarkan prinsip TATO tadi, yaitu prinsip transparan, accountable, terselusur, dan juga objektif. Di mana di dalam monitoring TATO ini adalah di sini kita butuh yang namanya evaluasi dari mutu penguji. Tindak lanjut hasil auditnya juga seperti apa, dan mungkin kita harus butuh pelaporannya seperti apa. Tujuannya adalah untuk bisa menjamin proses uji kompetensi itu tetap konsisten, adil, dan dapat dipercaya tentunya oleh masyarakat. Agar SOP benar-benar diterapkan secara efektif, maka diperlukan langkah-langkah strategis. Seperti pertama itu adalah dilakukannya pelatihan yang rutin, seperti halnya kita lakukan upgrading untuk para penguji, dan juga upgrading juga untuk seluruh sekretariat LSK, sehingga semuanya menjadi sama terkait dengan SOP-nya. Lalu yang kedua itu adalah evaluasi. Kita lakukan evaluasi berkala terhadap isi dari SOP-nya. Tentunya SOP dari alur pengujiannya seperti apa. Yang ketiga itu adalah penerapan semua sistemnya kita sudah berbasis dengan digital. Ya. Sistem digital ini adalah mendukung dari proses transparansi itu sendiri. Jadi kita sudah mulai mentransparansikan data sehingga mudah untuk bisa dipercaya oleh masyarakat. Yang keempat tentunya harus dilakukan audit internal. Audit internal ini dibutuhkan untuk apa? Yaitu untuk bisa memastikan kepatuhan kita terhadap SOP. Apakah kita penguji patuh terhadap SOP semuanya? Atau juga mungkin sekretariat patuh terhadap SOP atau tidak. Nah, jadi dengan langkah-langkah ini maka LSK dapat memastikan pelaksanaan uji yang terstandar dan juga kredibel. Sebagai implementasi SOP yang konsisten, maka kita wajib untuk bisa memberikan berbagai manfaat nyata, seperti halnya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Lalu SOP ini pun juga untuk bisa mendorong profesionalisme dari penguji. Karena biar penguji dia bisa mengikuti semua alur tahapan uji kompetensi dengan jelas. Lalu serta bisa memperkuat reputasi lembaga di tingkat nasional dan juga internasional tentunya. Nah, dengan demikian bahwa peserta uji di sini dapat merasakan dia bisa lebih yakin bahwa hasil yang mereka peroleh itu benar-benar mencerminkan kemampuan yang sesungguhnya. Dengan mereka bisa mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi, di sini mereka akan lebih bangga terhadap kemampuan, keahliannya, sehingga lebih percaya diri untuk bisa digunakan di dunia kerja. Oleh karena itu, sebagai penutup, bahwa transparansi dan akuntabilitas itu bukan hanya sekedar prinsip, tetapi juga satu komitmen dan komitmen moral yang harus dipegang oleh setiap penguji. Bisa melalui penerapan SOP yang harus konsisten, sehingga kita bisa membangun sistem uji kompetensi yang lebih kredibel, adil, dan tentunya berintegritas. Oleh karena itu, mari bersama menjadikan LSK sebagai lembaga yang dipercaya oleh peserta didik, dunia kerja, dan juga masyarakat luas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe,